Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Dito. Di video kali ini, udah malam nih sebenarnya ya. Udah jam berapa nih? Setengah 11. Tapi kita, sebelum tidur, saya pengen ngebahas satu email lagi ya. Sambil minum kopi, guys. Ngebahas cara nulis email ke profesor di luar negeri, ya guys. Jadi saya kebetulan punya stok email ini. Ini salah satu contoh email yang bagus karena memang yang nulis email ini diterima di tim saya dan emang kebetulan kerjanya bareng saya. Jadi saya tahu persis ini murid, ini anak ya. Dia lamar S3 ya. Saat itu saya juga sedang S3 tapi di tingkat akhir tahun kelima kalau nggak salah. Kemudian beliau datang, kemudian kita kerja bareng dan memang kualitasnya itu bagus banget ya. Nah, jadi ini episode ketiga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar, cek video-video saya sebelumnya di playlist cara ngirim email ke profesor di luar negeri ya, yang ada di playlist di YouTube saya. Nah, ada yang pertama itu dari orang yang belum lulus malah. Mesti minta cekin emailnya dan ternyata bagus. Yang kedua itu ada contoh yang lucu. Dan yang ketiga ini memang benar-benar orangnya udah keterima dan di kampus saya nih keterimanya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi di sini dia bilang, Dear Profesor G, thank you for your time reading this email. Jadi di awal dia udah bilang terima kasih nih guys. I'm writing to inquire about the possibility of a PhD position under your supervision. Jadi seperti yang saya jelasin di video sebelumnya, di video email ini orang memang gitu ya, straight to the point. Dia langsung kasih tahu, aku ini ngubungin kau pengen nanya, kau punya posisi PhD nggak untuk di bawah bimbinganmu. Terus dia jelasin why kan, saya bilang dulu gitu kayak. Pertama jelasin dulu uniknya di email ini dia nggak perkenalkan nama saya Dito, nama saya ini karena memang di bawah nanti kan udah ada emailnya ya teman-teman, udah ada nama email, jadi nggak perlu bilang juga kalau saya ini Dito gini-gini, nggak, dia langsung to the point, aku pengen daftar PhD. Kemudian dia jelasin aku udah mendapatkan gelar masterku di solid mechanics dari Beihang University Beijing, jadi ini memang dari Cina ya teman-teman, di Maret 2017. Nah kalau di yang pertama dulu, yang video pertama, di episode pertama itu ada yang ngasih GPA ya teman-teman, karena GPA-nya tinggi, jadi dia pengen tunjukin kalau IPK ku itu hampir sempurna 3,9 gitu. Nah di sini ini anak nggak ada gitu ya, jadi ini basic lah ya. Tapi saya sukanya karena memang dia orangnya to the point ya, nggak cincong-cincong. Terus di sini dia jelasin kan ya, setelah kita perkenalkan diri, kita udah lulus master, hal selanjutnya yang kita lakukan itu menjelaskan why should this professor recruit you as a PhD student. Kenapa profesor ini harus rekrut kamu, milih kamu, kenapa? Nah dijelasin. Masterku itu dulu fokusnya itu tentang corrosion fatigue prediction, jadi memprediksi korosi dari bahan aluminium menggunakan metode continuum damage mechanic, namanya approach-nya continuum damage mechanic. Nah ini penting ya teman-teman. Salah satu bukan bukti ya, tapi salah satu sinyal kalau teman-teman itu ngerti atau tune in ke bidang itu teman-teman tuh ngerti jargon-jargon yang harus digunakan atau bahasa atau istilah-istilah yang sering digunakan di field tersebut. Kayak ini dia gunain fatigue prediction, continuum damage mechanic. Ini orang yang di bidang itu langsung langsung gitu ya. Oh, ini anak ngerjain ini, langsung tahu nih keahliannya. Terus dia jelasin a numerical method was proposed. Jadi dia mempropose numerical method untuk mengevaluasi fatigue damage, corrosion pit of specimen under cyclic loading. Jadi udah nih cyclic loading, corrosion pit, ini kan istilah-istilah teknis yang sering digunakan di bidang ini teman-teman ya. Jadi memang dia ini langsung kayak, kita tahu lah, baca 2 kalimat aja kita tahu ini orang mantap nih gitu ya. Dia mempropose numerical method untuk mengevaluasi perkembangan dari kerusakan fatigue dan corrosion pit dari spesimen itu ketika diberikan beban siklik. Terus dia lebih detail lagi nih, jadi pengen rasa belum puas dia nih ya, jadi memang pengen deep banget dia ya, specifically an elastoplastic fatigue damage model, jadi secara spesifik katanya ya teman-teman. Jadi dia ini jelasinnya dalam banget ya, including damage couple constitutive model dan damage evolution model was used katanya. Jadi dia mengkombinasikan dua jenis model, ada damage dengan constitutive model yang di-couple, kemudian ada model evolusi kerusakan damage evolution, itu digunakan di couple
Ya di couple tuh apa diapain ya? Di couple, dipasangkan, dikombinasikan untuk memprediksi akumulasi dari kerusakan during cyclic loading. Kemudian dia kasih tahu ininya dia apa juga, apa namanya, kontribusinya. An improved pitting evolution model was developed to investigate the shape and size change of corrosion pit. Nah, jadi kemudian in which the multi-axial stresses and fatigue damage in the vicinity of pit were taken into account. Jadi dia ini ngejelasinnya, menurut saya ini jelas banget ya teman-teman. Jadi memang dia itu ngabisin satu paragraf untuk ngejelasin kerjaan dia teman-teman. Both model were combined to predict corrosion fatigue lifetimes of specimens. Dia juga jelasin ini kayak dia udah nulis abstrak ya teman-teman. The numerical result were validated against experimental data. The interaction among corrosion pit stresses and fatigue damage was presented, and the effect of stress level and frequency cyclic loading was also discussed. Jadi dia ngasih tahu kami ngerjain ini, ngerjain itu, banyak banget, jargonnya banyak banget teman-teman. Ini killer paragraf lah menurut saya. Kalau ada orang yang di bidang ini nggak terkesima ngelihat ngelihat murid ini menjelasin seperti ini, rasa saya aneh banget. Nah, pasti kalau orang yang di bidang ini kan, gitu ya. Mantep banget nih ini orang. Dia ngerti, kalau ini saya kan ini bidang saya. Dia ngerti continuum damage mechanic. Dia ngerti elastoplastic fatigue damage model. Terus, dia ngerti memodelkan damage evolution. Kemudian dia mempropose improve pitting evolution model. Berarti dia punya model sendiri ya yang dibuatnya gitu misalnya, di improve-nya. Nah, jadi bukan cuma make software tapi dia modify kemudian diimplementasikannya. Kemudian numerical result against experimental data. Berarti ini orang ngerti cara ngolah experimental data, bisa melakukan eksperimen. Terus dia dapat nih kesimpulannya, interaction among corrosion pit, stress, fatigue was presented katanya. The effect of stress level and frequency discussed. Jadi ini kayak ngejelasin abstrak dia, dan ini menurut saya jelas banget teman-teman. Terus dia bilang future-nya ngapain, dia mau ngapain. I'm quite interested in the research on prediction. Jadi dia pengen tertarik itu untuk riset tentang memprediksi damage untuk komposit. Nah, jadi kalau teman-teman bandingkan, di atas dia tadi risetnya tentang aluminium. Nah, sekarang ini dengan kemampuan yang sama, dengan background yang dia miliki sebelumnya, dia ini pingin mengextend knowledge dia itu untuk komposit material. I hope I can further do research on degradation of structure caused by short or long-term mechanical and environmental condition. Jadi dia, ini menurut saya emailnya bagus, dia pengen menggunakan pengetahuan dia tadi untuk memprediksi degradasi atau kerusakan struktur akibat dari mechanical loading, beban mekanik dan beban environment, misalnya kayak suhu, temperatur, humidity ya, terhadap kerusakan si strukturnya tadi. Terus dia bilang, it would be so much appreciated if I'm qualified ya, kalau aku dikasih kesempatan katanya, to be part of your PhD and to be a PhD student under your supervision ya. Details of my background is attached in this email. Jadi dia udah langsung buat ininya juga kan, udah langsung buat apa namanya, CV semuanya. Nah itu udah di ininya. Look forward to hearing from you. Yours sincerely, Mr. P. Room ini emailnya dikasihnya. Jadi menurut saya ini contoh email yang bagus. Kalau menurut saya ini agak sedikit kepanjangan ya teman-teman. Ini kayak beneran dia copy paste dari abstrak papernya ya. Tapi penempatannya cocok. Enggak riweh gimana gitu ya. Karena poinnya dapat semua teman-teman. Di sini dia jelaskan kalau dia tuh pengen ngapain, dapat PhD, pengen apply PhD ya. Dia udah dapat masternya di Cina, di Beijing. Dia jelasin kenapa. Karena aku udah di risetku, aku ngerjain corrosion fatigue untuk aluminium pakai metode yang namanya continuum damage mechanic approach. Di metode ini aku mempropose sesuatu katanya. Jadi dia kasih tahu kalau dia itu udah pernah mempropose ini. Dia jelaskan secara spesifik ya. Jadi dia mempropose model yang bisa kalau bahasa Inggrisnya, yang bisa taking into account elastoplastic damage ya. Kemudian dikombinnya dengan damage evolution model, kemudian diimprove-nya lagi. Setelah diimprove-nya
hasilnya itu, hasil prediksinya itu nggak langsung digitukan aja, tapi divalidasi dengan eksperimental data. Jadi ini salah satu contoh email yang mantap, dan ternyata Dear P, ya, following our last interview, ternyata udah langsung di interview nih teman-teman. Saya dapat emailnya udah ini doang, yang udah di interview ya. I think you have a good potential as a PhD student here, katanya. Jadi kamu itu bisa potensi jadi PhD student. I would like you to work. Aku pengen kamu ngerjain tentang ini ya, computational project mikromekanik. Udah daftar belum, katanya ya? Udah daftar online belum, katanya? Kasih tahu ya application numbermu, katanya profesor. Jadi ini contoh, eh, kalau aplikasi kamu bagus, kamu pasti diminta interview langsung. Nanti lah abis interview itu langsung, ya nggak langsung sih, mungkin 1-2 hari pasti, atau seminggu, itu dikasih jawaban ya teman-teman. Dikasih jawaban, kami tertarik, langsung apply, nanti kasih aku application numbernya, karena biasanya prosesnya teman-teman ya, biar teman-teman tahu, kan setelah nanti di interview profesor, kamu kemudian apply online, kemudian nanti kalau kamu dicocok ini berkasnya lengkap, akan di interview lagi sama pihak admission, tapi itu interview formalitas lah. Kalau teman-teman bukan teroris, bukan yang aneh-aneh lah, yang nggak jelas gitu, nah pasti aman lah, pasti lancar, kecuali bahasa Inggris teman-teman tuh ini ya, apa namanya, nggak gagap gitu ya, nggak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kayaknya lancar-lancar aja deh. Nah, kemudian nanti list-list nama mahasiswa itu dibawa ke faculty meeting atau meeting dosen. Jadi nanti mereka itu punya list student. Nah, nanti tinggal si profesor, oh itu untuk aku, itu anak untuk aku gitu teman-teman. Jadi udah ada ininya, udah ada plot-plotannya gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada orang, bisa nggak kalau nggak ngirim email keterima? Ada juga, bisa. Tapi kasusnya jarang banget teman-teman ya. Saya pernah nemu orang yang misalnya kayak dia pinter banget, dia nggak ngubungin, langsung langsung email, terus nanti tiba-tiba di faculty meeting nggak ada yang ngerasa itu muridnya. Ini ada murid gini 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 gini, IPK-nya tinggi gini gini, ada yang mau rekrut nggak? Nah, di saat itu nanti profesor baru menentukan. Nah, tapi biasanya normalnya profesor tuh udah maaf teman-teman, udah punya kandidatnya masing-masing. Jadi, tapi kalau memang beruntung ya, namanya ya rezeki, kadang nggak bisa ditolak kan. Walaupun kita nggak ngubungin siapa-siapa, karena profil kita bagus banget, ada aja itu profesor yang, udahlah anak itu sama aku aja gitu, keterima. Itu banyak lah. Tapi itu eksepsional lah. Tapi by default, general rule-nya itu harusnya ngubungin profesor dulu ya teman-teman. Kita pastikan kita secure dulu, aman dulu. Dia suka sama kita, baru kita aplikasi online. Nah, kayak gini kan mantap ya. Nah, jadi kalau email ini mungkin, kalau saya mau rubah ya teman-teman, kalau saya mau rubah dengan style saya misalnya, nggak harus juga sih sebenarnya. Dear Professor G, thank you for your email. I'm writing a PhD under supervision. I've earned my master degree in solid mechanics from Beihang in March 2007. My master degree mainly focused on corrosion fatigue variation alloy. Nah, kalau mau gini, ya mungkin gini ya, mungkin di private. Specifically, an elastoplastic damage model was used to predict accuracy loading. An improved pitting evolution was developed to invest the shape and size of corrosion pit, in which the multi-axial stresses and fatigue were count. Kan udah jelasin kan kalau gitunya gunanya untuk ini, kalau lifetime ini terlalu banyak menurut saya gitu. Tapi kalau dia kan nggak apa-apa, dia udah keterima, artinya nggak apa-apa ya. Tapi sebaik mungkin, sesingkat mungkin, jangan terlalu banyak informasi teman-teman. Yang penting intinya dapat ya. Kayak misalnya contohnya saya ini, nanti setelah saya hapus saya jelasin ya. Nah, kalau saya buat gini kan nggak ada yang hilang sebenarnya teman. Ya lihat ya. Master saya fokus corrosion fatigue aluminium dengan menggunakan continuum damage mechanic. Secara spesifik, aku mempropose elastoplastic fatigue damage model yang termasuk damage couple constitutive model dan damage evolution model digunakan untuk memprediksi akumulasi fatigue damage di bawah cyclic loading. Kemudian improve pitting evolution modelnya juga dikembangkan untuk menginvestigasi shape and size ya dari corrosion pit itu sendiri, di mana multi-axial stress dan fatigue damage di dekat pit itu diperhitungkan katanya ya teman-teman.
Kemudian numerical resultnya itu udah kami validasi, jadi dia udah ngejelasin detail banget nih teman-teman. Walaupun udah saya hapus nih ya, dia ngejelasin kalau saya itu ngerjain fatigue dengan metode approach-nya itu continuum dynamics mechanics. Secara spesifik saya udah ngejelasin ngembangin elastoplastic model, mengkombinasikan A dengan B yang digunakan untuk memprediksi akumulasi dari fatigue ya. Kemudian modelnya itu saya improve kata dia ya, sehingga dapat memprediksi shape and size katanya. Dan hasilnya juga divalidasi dengan eksperimen. Jadi kemudian interaksi antara corrosion peak, stress, fatigue itu didiskusikan, dipelajari. Jadi menurut saya walaupun dihapus, dikurangi kalimatnya beberapa tadi, lebih bagus mempersingkat email ya, dan pesannya tetap sampai ya teman-teman. Terus I'm quite interested in the research ini. I have account for the research caused by short long term mechanical concern ya. Will be so much appreciated bla bla. Ini udah bagus teman-teman. Udah bagus. Kalau mau ditambah bisa dibilang I have read your latest publication on bla 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 gitu ya. Kamu ngerjain ini. Aku tertarik untuk mengkombinasikan yang aku kerjakan untuk material komposit misalnya. Tapi ini udah bagus banget. Ini udah sama lah intinya ya. Udah sama banget intinya. If I'm qualified, give me opportunity ya. Ini kayak misalnya gini kan, it would be so much appreciated if I were to give me an opportunity to be part of, ya kayak gini juga boleh, biar nggak usah panjang-panjang kali. Nah ya, jadi ini persingkat. Bahkan kayak gini tadi, yang gini-gini tadi nggak perlu dijelasin kali lah gitu. Nah, kayak gini ya bisa dipersingkat ya teman-teman. Jadi emailnya jadi kelihatan lebih bagus. Kalau mau thank you for your time, oke. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Dear Professor G, I'm writing bla bla bla, dan udah dapat semua nih ya dengan email yang singkat. Tapi email yang tadi juga bagus teman-teman ya. Ini lebih singkat dan semua pesan yang ada di email sebelumnya itu juga sampai di sini. Pertama dia kenalkan diri, intentionnya apa, dia lulusan mana, dapat ya di paragraf pertama ini. Yang kemudian fokus risetnya apa sebelumnya, dia ngembangin apa, kemudian spesifiknya dia ngerjain apa untuk jadi ini banyak jargon-jargon yang kalau orang denger itu, orang yang di bidang itu denger, oh ini anak ngerti nih tentang apa yang dia omonginnya gitu kan. Kemudian juga dia bilang kalau dia mempropose improve pitting evolution. Artinya kerjaan dia master tuh dia ngerti ya, karena dia membuat sesuatu yang baru, modify-nya, diubahnya, dimodifikasinya. Kemudian juga dia bandingkan dengan experimental data. Nah kalau dibandingkan dengan email-email yang lalu, di sini email yang lalu itu email pertama dengan email kedua itu selalu ngomongin tentang aku telah baca papermu entitled ini dan kelihatannya menarik, kalau ini bisa di-extend. Nah kalau ini dia nggak bilang itu, tapi intinya udah cocok nih ya teman-teman. I'm quite interested in research on the prediction of damage and failure composite. Di email ini saya tahu persis karena di website si profesor ini itu ngejelasin kalau dia itu sedang melakukan damage and failure of composite structure gitu. Makanya ketika si orang ini ngomong ini, dia nggak harus bilang, oh aku udah baca websitemu, ternyata kau sedang riset tentang ini. Nah gimana kalau aku melakukan itu? Dia nggak bilang gitu, dia langsung tune in ya. Aku pengen riset di sini. I hope I can further do research, degradasi strukturmu di short term and long term gitu ya. Jadi ini udah bagus banget emailnya teman-teman. Ya semoga video kali ini singkat ya. Kalau bisa dikurang dari 20 menit. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan ya kedepannya saya akan perbanyak lagi video-video tentang kaos. Karena saya lihat banyak yang penasaran sama kaos ya. Salam Sultan.